ketika kita mengelola 5 orang, menjadi pemimpin 5 orang, maka sebagai pimpinan saya memberikan tugas. Si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini, si D tugasnya ini, si E tugasnya ini. Dibagi tugas itu. Kenapa? Karena saya mimpin 5 orang. Masing-masing diberikan tugas. Tapi kalau saya bertugas untuk memimpin 120 orang, 130 orang, saya harus menyusun sebuah SOP. Susunan organisasi bagi SOP, lalu untuk dilaksanakan oleh semua orang, 120 orang. Ini tugas saya di Jakarta kemarin, mimpin 180.000 orang, 60.000 ASN, 120.000 non-ASN. Saya tidak bisa lagi ngasih tugas tiap orang, 180.000 itu. Saya tidak bisa lagi menyusun sekedar SOP. Saya harus menggunakan values atau nilai. Dari tadi saya mencatat, jadi saya sudah mencatat panjang lebar dari semua yang disampaikan. Itu dapat 7 halaman. 7 halaman deh. Nah, udah masuk halaman ke-7, baru Bang Eki Pitung bilang, "Mas, ada notulensinya," katanya. Ya, kalau tahu dari awal ya gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi lebih otentik catatan-catatannya. Terima kasih buat semua yang tadi sudah menyampaikan gagasannya, dari Bunda Mary sampai Bang Egi yang paling akhir. Spektrum urusan yang diungkap ada banyak. Dan memang saya rasa kalau kita perhatikan, urusan di Republik ini luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Karena itu saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana kita mendekati problem-problem yang kita temukan seperti ini. Saya mencatat semua PR-PR yang tadi disampaikan. Jadi dari Bunda Mary, Pak Marsikal Soeharto, Pak Bastari, kemudian Pak Alamsyah, Pak Jumhur, Bang Dolah, Tifa, Pak Pendeta Supit, Mas BHM, Bang Surcan, kemudian Gus Wafi, kemudian Sang Alang, Mas Alang terima kasih, Mas Adi. Oh, ini Mas Adi itu cerita sedikit soal Rendra, saya jadi ingat Mas, ini banyak tadi menceritakan soal menjaga sikap kritis. Mas Adi mana tadi Mas Adi? Ini Mas Adi. Jadi Mas Adi satu ketika tahun 2008 saya di Malang sama Mas Willy.
kebetulan peringatan 100 tahun 280 tahun Sumpah Pemuda waktu itu. Lalu di samping saya sama Mbak Ken Zuraida almarhumah, beliau menceritakan, dulu Mas Willy ini pindah ke Jakarta. Lalu ketika pindah ke Jakarta, dulu ketika di Jogja kita itu berinteraksi dekat. Nah pas pindah, saya malah baru ceritanya waktu itu. Dipesanin, kakek saya itu menulis surat untuk Ken. Suratnya itu singkat katanya. Ken, titip jaga Rendra supaya tetap jadi pemberontak. Tanda tangan. Kenapa? Karena kalau berangkat dari Jogja ke Jakarta, kecenderungannya tidak lagi jadi pemberontak. Ketika di Jogja pemberontak, ketika sampai ke Jakarta itu gelora perjuangan itu hilang. Jadi tadi mendengarkan puisinya Mas Adi dari Jogja ke Jakarta, saya jadi ingat tentang transformasi itu. Ini ada banyak sekali, saya mungkin belum respon satu persatu, dan terima kasih Refli karena menyiapkan dalam bentuk rekaman yang nanti insya Allah saya akan ikut dengarkan, termasuk yang tadi disampaikan sebelum saya datang. Tapi sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengelola 5 orang, menjadi pemimpin 5 orang, maka sebagai pimpinan saya memberikan tugas. Si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini, si D tugasnya ini, si E tugasnya ini. Dibagi tugas itu. Kenapa? Karena saya mimpin 5 orang. Masing-masing diberikan tugas. Tapi kalau saya bertugas untuk memimpin 120 orang, 130 orang, saya harus menyusun sebuah SOP. Susunan organisasi bagi SOP, lalu untuk dilaksanakan oleh semua orang, 120 orang. Kalau mimpin 180.000 orang, ini tugas saya di Jakarta kemarin, mimpin 180.000 orang, 60.000 ASN, 120.000 non-ASN, saya tidak bisa lagi ngasih tugas tiap orang, 180.000 itu, saya tidak bisa lagi menyusun sekedar SOP, saya harus menggunakan values atau nilai. Nilai ini yang kemudian dipakai oleh pemimpin-pemimpin 120-an orang, yang dipakai oleh pemimpin-pemimpin 5 orang untuk menjalankan tugasnya. Dan dari value ini dimunculkan yang namanya pertanyaan. Pertanyaan, bukan pernyataan saja, tapi pertanyaan. Pertanyaan itu yang harus dijawab dalam bentuk solusi. Jadi, misalnya tadi bicara tentang pesan Sula Berdikari. Ini Jumhur tadi ngomong soal Sula Berdikari. Harus diwujudkan value-nya itu. Kemudian pertanyaan, apakah sektor yang menjadi tanggung jawab Anda sudah mencerminkan prinsip berdikari? Itu jadi pertanyaan yang harus dijawab. Menjawabnya dengan pengalamannya, pengetahuannya, jaringannya, fiskalnya, dan lain-lain harus dijawab. Tapi kalau tidak pakai nilai dan tidak diwujudkan dalam pertanyaan, itu semua jalan sendiri-sendiri yang tanpa arah. Yang tanpa arah, karena tidak ada arah, tidak ada guidance nilai. Tidak ada guidance pertanyaan harus diselesaikan. Pertanyaan harus diselesaikan. Jadi ketika kita berbicara tentang problematika yang sering kita hadapi di pengalaman bagaimana perjalanan negeri ini, itu nilai itu tidak menjadi pegangan utama. Seringkali kebijakan-kebijakan yang disusun itu sifatnya cost benefit. Dan di dalam cost benefit tidak ada nilai. Cost benefit tidak ada values, bukan nilai dalam artian angka, tapi values. Kalau cost benefit tidak ada values, pasti. Nah, yang harus dikembalikan adalah bagaimana mengembalikan nilai sebagai kompas dalam perjalanan arah Indonesia ke depan. Itu yang harus kita ambil. Jadi ada pegangan nilai. Nah, nilai ini harus disepakati. Dan nilai-nilai disepakatan dari mana? Jadi kalau tadi Bang Egy tadi ngomong tentang jalan lurus, doa kita juga begitu. Ya kan, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu
minta ditunjukkan jalan yang lempang. Jalan lempang, dan jalan lempang itu orang-orang sebelum kita. Kalau pakai begitu ya. Nah, ambil rujukan-rujukan utamanya di mana? Yang disepakati sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu sumber nilai kita. Dan itu diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan harus dijawab. Jadi saya cerita sedikit nih, abang kakak, bapak-bapak semuanya, ketika kami tugas di Jakarta, itu tiap-tiap urusan diberi pertanyaan yang harus dijawab. Dan pertanyaan harus dijawab itu yang membuat orang harus jawab, memasukkan apa? Unsur keadilan. Bagaimana unsur keadilan itu tercermin dalam kebijakan yang dibuat di tempat Anda. Dan itu biasanya orang berpikir, gimana ngurusin jalan pakai unsur keadilan? Gimana ngurusin taman pakai unsur keadilan? Gimana ngurusin perumahan pakai unsur keadilan? Dan itu bukan mengganggu, di awalnya ada cognitive dissonance gitu. Gimana ya masukkan keadilan itu dalam semua unsur? Harus ada. Jadi kalau sekarang Bapak menyaksikan ada trotoar di Jakarta, itu karena pertanyaan sederhana, bagaimana membuat jalan itu berkeadilan? Yang pakai kaki dapat tempat, yang pakai kendaraan tanpa motor dapat tempat, yang pakai kendaraan dengan motor dapat tempat, yang pakai kendaraan umum dapat tempat. Ketika jalan itu lengkap, di situ jalan berkeadilan. Jadi kenapa ada jalan kaki? Itu bukan kelihatan bagus, bukan. Ada satu prinsip. Nah, mereka yang mau pakai jalan kaki lewat mana? Yang penyandang disabilitas yang perlu jalan yang rata, itu di mana tempatnya? Kalau kita tidak memasukkan unsur keadilan dalam urusan jalan. Tapi pas pertama kali disampaikan, yang ngurusin jalan itu juga mikir, jalan sama keadilan gimana nyambungnya? Jalan sama taman urusan keadilan. Taman itu keindahan, bukan keadilan, Pak. Gitu. Taman itu bukan keindahan. Pertanyaan saya tentang keadilan. Karena itu values yang kita mau pegang. Jadi, Bapak sekalian, dari percakapan yang kita dengarkan hari ini, ada banyak sekali problematika. Kita melihat yang perlu kita lakukan ke depan, bagaimana menyepakati ini sebagai deretan nilai yang harus hadir. Merujuk kepada problem yang ada. Yang kedua, merujuk kepada garis yang sudah ditetapkan oleh para pendiri Republik ini. Dan seperti sampaikan Bu Nur Hayati tadi soal Indonesia, hari ini banyak, kalau kita bandingkan kita banyak jadi harus belajar ke tempat lain. Tapi kalau kita lihat masa awal Republik ini, Indonesia itu tempat dunia belajar pada kita. Dunia itu belajar, dan salah satu yang dunia kagum itu menyaksikan satu lembar pernyataan kemerdekaan kita, yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu dunia itu betul-betul kagum dengan kita. Saya rasa kita harus kembalikan itu. Kebetulan tahun 2015 saya di Bandung ngikutin peringatan konferensi Asia Afrika, yang di sebelah saya itu duduk Menteri Luar Negeri dari Afrika Selatan. Terus dia menceritakan bahwa kami dari Afrika itu, orang-orang itu berangkat ke Bandung, harusnya waktu itu Nelson Mandela, tapi kalau Nelson berangkat, diperkirakan dia tidak bisa pulang lagi. Jadi akhirnya dikirimkan orang lain. Tapi cerita keberangkatan itu turun-temurun diceritakan di sana. Mereka semua, delegasi-delegasi itu, terkagum-kagum dengan ada sebuah bangsa yang didirikan oleh kaum intelektual aristokrat, tapi bangsanya untuk semua. Negaranya untuk semua, bukan untuk sebagian. Karena di tempat lain, kalau bikin negara itu untuk ya sebagian elitnya dapat kesempatan, ini tidak. Lalu yang kedua, tidak terbayangkan yang banyak begitu, bahasa dan lain-lain, itu bisa menyepakati kebersamaan dalam bentuk bahasa persatuan. Itu tidak terbayangkan di Afrika. Afrika itu lebih beragam daripada kita. Kita punya kesepakatan, dan yang menarik, di tahun era itu, 50-an, semua orang menunjukkan identitas Indonesianya. Indonesia itu di atas identitas asal sukunya. Selalu yang menonjol adalah Indonesianya. Kalau cari foto Bung Hatta dengan pakaian Minang, saya rasa jarang ketemu. Nggak ada foto Bung Hatta pakaian Minang. Foto Sahrir pakai pakaian Minang, jarang sekali, nggak ketemu. Semua tampil dengan wajah Indonesia. Indonesia di atas suku bangsa.
bangsa di atas suku bangsa. Jadi itu membuat dunia itu kagum dan produk ini dahsyat. Jadi sudah saatnya saya rasa kita mengembalikan kata kuncinya, gagasan, pikiran menjadi kompas dalam perjalanan pembangunan ke depan. Jangan lagi ada proses pembangunan yang tanpa gagasan, tanpa pikiran, karena itulah yang kemudian membuat kita semua punya pegangan arah dan bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan. Ini problematika, tantangan kita masih panjang, dan kami juga berharap Ibu sekalian, teman-teman, status yang sekarang saya emban sebagai seorang calon presiden itu memiliki tanggung jawab untuk bisa menyerap, untuk bisa mendengar, dan untuk bisa mendapatkan perspektif yang banyak. Jadi saya usul Refli kalau boleh usul, ini jangan dijadikan sebagai pertemuan yang terakhir. Jangan yang terakhir. Ya Pak Haji Haris, terima kasih Pak Haji Haris. Ini pahalanya Pak Haji Haris luar biasa ini. Kita dapat makan sore, makan malam gitu kan. Dapat semuanya Pak Haji Haris. Dan bukan yang terakhir, supaya begini, akan lebih banyak lagi kekayaan perspektif. Bulan puasa kemarin saya berkeliling ke berbagai tempat tanpa publikasi, tanpa media, karena tujuannya mendengar. Dalam bahasa Jawa itu tirakat, Pak. Saya tirakat mendatangi banyak tempat, mendengarkan tanpa appointment, tanpa apapun. Dan proses itu membuat kita menangkap suasana terkini yang sedang ada di bangsa kita atau di masyarakat kita. Jadi harapannya akan banyak lagi gagasan-gagasan yang bisa kita terima, dan ini memang masanya untuk belanja ide gagasan. Kemudian yang disampaikan Mas BHM tadi soal harus menjaga demokrasi, Mas Adi ngomong juga harus jaga demokrasi. Kita jaga sama-sama. Dan ini bukan soal berani. Sebenarnya berani dan tidak. Walaupun ada akhir-akhir ini kan ada banyak yang penting berani gitu. Berani itu penting, tapi sebelum berani harus benar. Kenapa berani? Karena benar. Tapi kalau tidak benar, rasanya tidak berani. Jadi sebetulnya urutannya benar dulu baru berani. Karena itulah sequence yang paling logis. Nah, untuk benar harus ada gagasan, harus ada nilai. Tidak mungkin tanpa nilai, tanpa gagasan bicara benar. Benar salah itu ada unsur value-nya di situ. Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya. Dan saya nulis itu karena Bang Surya Chandra tadi nulis soal yakin semangat perubahan, dan beliau ini mengambil sikap, Bang Surya Chandra ini ngambil sikap yang mungkin berbeda dengan garis partai tempat beliau berada. Ada konsekuensi harus dihadapi. Tapi saya rasa hari ini kita membutuhkan lebih banyak lagi kita semua yang berani mengambil sikap, walaupun konsekuensinya merepotkan jangka pendek, tapi insya Allah memberikan manfaat bagi jangka panjang. Pak Pendeta Separt Supit juga mengalami tantangan yang tidak sedikit, Pak Pendeta. Tapi sekali lagi, ini tentang keberanian kita untuk mengungkapkan kenyataan. Saya sering sampaikan pernyataan-pernyataan pemutarbalikan fakta itu jangan ditanggapi dengan pernyataan lagi, tapi diberikan fakta kenyataan, karena itu akan jauh lebih powerful di dalam membalikkan. Tapi usaha ini perlu waktu, perlu energi yang tidak sedikit. Bagi yang belum mengambil keputusan, kita hormati itu, dan kita hargai ini sebagai bagian dari sikap bertanggung jawab. Karena ketika mengambil keputusan untuk berjalan bersama-sama, itu artinya secara komitmen kita siap untuk jalan sama-sama. Nah, doakan agar perjalanan ini ke depan makin lempang, makin mudah, makin bisa melewati berbagai macam tantangan. Tapi pernah saya sampaikan juga,
kalau perjalanan mendaki itu memang lebih menantang dari perjalanan menurun. Perjalanan landai itu enak, tapi landai dan menurun tidak mengantarkan kita kemana-mana. Kalau pilih jalan yang mendaki, jalan mendaki itu akan mengantarkan kita ke puncak-puncak baru. Nah, Republik ini, bangsa ini harus pilih jalan yang mendaki untuk sampai ke puncak-puncak yang baru. Terima kasih buat semuanya yang tadi sudah menyampaikan pesan-pesannya, saya catat semua, termasuk tips untuk kampanye. Tifa tadi ngasih catatan untuk pemilih anak-anak muda dan wanita, ini jadi catatan buat saya bawa nanti. Insya Allah kita diskusikan dan nanti saya akan ikuti lebih lengkap hasil rekaman dari RH Channel. Terima kasih buat semuanya. Pak Haris, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.